stem cell ini fungsinya buat apa sebenarnya? Karena kalau yang Oki lihat, yang Ibu rasakan, kita jadi lebih kuat. Si Sulaiman juga alhamdulillah umur 2 tahun udah bisa jalan, ya Allah. Teman-teman lainnya itu ada yang belum jalan, ada yang umur 5 tahun baru jalan, Prof. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di Tower Finsky. Ulang lagi ya, maaf ya. Ya udah mama pegang, dokter pegang. Dia lempar-lempar. Oh iya, Iya. pegang. Oh. Ini mau ada Sulaiman apa enggak sih? Harus ada Sulaiman ya? Ada Sulaiman ya? Iya. Karena dia yang mau di Iya, iya. Iya, Nak. Iya. Maaf. Oke, lanjut ya. Iya. Baik, assalamualaikum teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini saya berada di Tower Finsky dan Apa nggak bisa naik? iya, Nak. Apa nggak bisa naik? Iya. Mas, maaf Mas, ini mendingan ada apa nggak usah? Saya nggak jadi nanti. Ayo, Suster, tolong Sus. Lempar-lempar dia suster semua. Maaf ya. Iya, dia dari tadi kasihan udah dia udah anteng kok, dia kepanasan. Panasan dia. Terus biar dia main-main sama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berada di sini. Tadi sebelum datang ke sini saya ada wisuda dokter di satu tempat dan teman-teman juga hadir. Terima kasih. Hari ini adalah rangkaian dari perjuangan saya membersamai Sulaiman. Seperti yang teman-teman tahu, Sulaiman ini Allah karuniakan sindrom Prader-Willi, di mana sindrom Prader-Willi itu secara garis besar adalah dia tidak tahu rasa kenyang itu seperti apa sehingga dia akan makan terus-menerus. Dan dia juga punya hipotonia, yaitu otot yang lemah, sehingga ada banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan atau membuat Sulaiman secara optimal, tumbuh kembang secara optimal. Nah, rangkaian yang saya lakukan bersama dengan Sulaiman dari dia lahir sampai sekarang itu panjang, teman-teman sekalian. Sampai sekarang Sulaiman bisa berjalan itu bukan tiba-tiba berjalan, ada cerita perjuangan yang banyak di baliknya. Sulaiman sampai hari ini masih suntik setiap hari growth hormone. Sulaiman masih melakukan berbagai macam terapi setiap harinya, terapi fisioterapi, terapi sensori, terapi bicara, okupasi terapi, dan masih banyak lagi. Sulaiman juga masih pakai CPAP kalau tidur karena kadang-kadang ada sleep apnea atau henti nafas. Dan hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Profesor Debbie sama Ibu juga. Ibu alhamdulillah ala kulli hal Allah karuniakan ada autoimun ya Bu. Nama autoimunnya pemphigus vulgaris. Dan salah satu perjuangan kami, ikhtiar kami adalah hari ini bersama dengan Prof. Debbie. Oke, kenal Prof. Debbie ini udah lama teman-teman Dari sekalian. prewedding belum menikah. Dari belum Baru ya. menikah sampai hari ini. Dan hari ini Sulaiman akan dilaksanakan tindakan stem cell yang kedua. Nanti lebih lanjutnya Prof akan menjelaskan tentang stem cell itu sendiri. Tapi stem cell itu, Ibu juga udah stem cell yang pertama kemarin Bu ya? Iya. Dan Tanggal udah- 23 yang kedua ya Bu nanti. Iya, insya Allah. Sulaiman juga dari hasil stem cell yang pertama itu masya Allah, Prof itu sampai saya kan bergabung di komunitas Prader-Willi Malaysia, Prader-Willi negara-negara lain begitu. Seluruh dunia. Karena di Indonesia ini belum ada kan Prof komunitas Iya, Prader-Willi. betul. Karena belum banyak orang tahu tentang sindrom ini. Iya, awareness-nya masih belum di negara Betul. kita. Jadi ketika saya melakukan stem cell ini tentu banyak yang bertanya-tanya sebetulnya. Bahkan teman yang Prader-Willi yang di Amerika juga nanya, kasih tahu sama saya apa hasilnya gitu. Iya. Dan kemarin kita udah tindakan stem cell yang pertama sekitar kurang lebih 2 minggu lalu ya Prof ya? Iya, hampir sebulan lalu. Hampir ya. sebulan lalu lah, hampir sebulan lalu. Dan hasilnya sampai hari ini Sulaiman lebih kuat, berenergi. Kalau kemarin dikit-dikit capek, jalannya sedikit. Kalau sekarang dia sangat berenergi, sangat kuat, Masya Allah. Itu yang membuat Prof meminta Oki untuk ayo kita lakukan lagi tindakan stem cell yang kedua. Makanya senang banget kita Karena berada. responnya bagus sekali. Responnya bagus, dia sangat aktif bergerak. Kemudian Sulaiman umur 2 tahun, besok Sulaiman 2 tahun Prof. Iya, saya udah lihat tanggal itu Besok. tadi pas lagi ngitung selnya. Besok ulang tahun ya. Betul. Scorpio sama. Yang buat Oki bersemangat adalah banyak juga teman-teman anak-anak kita yang nggak bertahan, teman-teman sekalian. Jadi setiap kali ada anak Prader-Willi yang meninggal, biasanya Oki akan kirim ke Prof, ini ada yang ini lagi, ini ada Tiap ini hari lagi. Prof disodorin berita oleh Ustazah Oki. Prof satu lagi di Malaysia meninggal. Ya, Prof satu lagi di sini meninggal. gitu. Jadi
itu makin mendorong kita untuk bagaimana kita melakukan research, bagaimana kita membantu pasien-pasien dengan kelainan genetik yang langka. Jadi tidak boleh putus asa. Dengan bantuan teman media, orang akan kita kabarkan. Betul. Jadi ini bagian dari awareness ya teman-teman sekalian. Dan ya udah, sekarang tindakan yang kedua sebentar lagi, dan kita tanya sama Prof Debbie mengenai seberapa penting sih stem cell untuk Sulaiman. Ini sebenarnya juga Oki tuh dari dulu teman-teman sekalian, anak-anak Oki lahir itu memang ada apa Prof namanya Prof, mengambil darah tali pusar. Memang Oki simpen waktu itu di luar negeri, dan Tapi sekarang lagi dipindahkan ke Indonesia. mau dipindahkan ke sini ke Celtech stem cell ini, karena Prof Debbie kan luar biasa ya, beliau itu adalah presiden anti aging dan presiden stem cell sedunia teman-teman sekalian. Jadi presidennya ada di Indonesia. Karena di sini ada bank stem cell-nya juga ya Prof ya? Iya, kita punya bank stem cell, kita punya laboratorium pengolahan stem cell, dan kita bekerja sama dengan berbagai rumah sakit terkemuka di Indonesia dan di dunia untuk melakukan terapinya. Jadi one stop stem cell center. Ya udah, jadi daripada pusing-pusing dan jauh-jauh dan mahal-mahal di luar negeri yang belum tentu selengkap ini, ternyata di Indonesia ada. Makanya Oki, terus kemudian Ibu juga Bu ya. Ibu gimana hasil stem cell-nya? Udah hobi jalan-jalan. Lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat dan lebih jalan-jalan. Ibu minta izin aku loh Bu. Ibu cepet capek dulu ya. Alhamdulillah. Cepet capek. Sekarang alhamdulillah. Sekarang tiap hari jalan terus. Tambah tenaga. Amin. Terus Ibu katanya pada neraktirin semua yang di pesantren sekarang diajak jalan-jalan. Amin. Bawa jalan-jalan. Anak-anak itu bawa Alhamdulillah. berenang, bawa jalan-jalan. Karena ke GBK jalan-jalan. GBK loh Prof, olahraga. Aduh ibu pelan-pelan ya Bu, stem cell-nya baru bekerja loh. Nah sekarang tanya sama Prof juga, sekarang aku juga pengen tahu Prof, ini kan Sulaiman tindakan stem cell yang kedua, Ibu juga nanti dijadwalkan yang kedua. Kenapa sih Prof harus kedua kali? Terus kemudian stem cell ini fungsinya buat apa sebenarnya? Karena kalau yang Oki lihat, yang Ibu rasakan, kita jadi lebih kuat. Si Sulaiman juga alhamdulillah umur 2 tahun udah bisa jalan, ya Allah. Teman-teman lainnya itu ada yang belum jalan, ada yang umur 5 tahun baru jalan Prof gitu. Stem cell ini apa sih fungsinya Prof? Oke sekarang pengen tahu juga. Iya, terima kasih. Pertama-tama Ustazah Oki selamat ya, doktor Bu. Hari ini mudah-mudahan nanti cepat jadi profesor. Amin, Prof. Nah, jadi sel punca atau stem cell itu adalah sel yang berubah bisa menjadi sel apa saja sesuai dengan rumahnya. Jadi ada homing effect-nya. Jadi sel punca itu sangat bermanfaat dan kita bisa ambil sumbernya dari tali pusat. Bisa dari lemak, bisa dari darah, bisa dari sumsum tulang. Tapi di dunia yang efektif sekali, yang populer sekali itu adalah dari tali pusat, seperti yang kita lakukan pada Ananda Sulaiman dan pada Ibu. Dan kalau Sulaiman, Ananda Sulaiman ini memang ada sindrom kelainan genetik, Prader-Willi syndrome, kelainannya pada kromosom nomor 15 ya. Tapi dengan pengetahuan di dunia, dengan riset dan teknologi memang masih langka. Tapi kita tidak merubah bagaimana rumusan kromosom dan genetik. Tapi akibat yang ditimbulkan itu bisa kita atasi dengan memberikan stem cell, kita minimalisir. Bahkan dengan perhatian penuh, kalau Sulaiman bukan hanya stem cellnya, tapi nutrisinya. Hari ini kita akan lakukan oligoscan biar kita bisa melihat juga mikronutrisiennya bagaimana, ada toksik yang di mana. Jadi itu hanya dengan dari tangannya kita bisa lihat. Dan Ananda Sulaiman juga kita sudah pemeriksa namanya alelgen. Jadi genetiknya juga sudah kami periksa di sini, baru kemudian kami lakukan terapi sel punca. Bahkan saya bilang ke Ustazah Oki, kalau anak itu di stem cell ya, jadi akibat buruknya kita minimalisir, malah bukan tidak mungkin bahwa keadaan kesehatannya bisa jadi optimal. Lebih optimal karena mendapat perhatian lebih. Amin. Itu yang sering terjadi, asal yang kita berikan sel punca dengan jumlah yang cukup, kondisinya yang baik, dan kita di sini menggunakan quantum stem cell, di mana di Asia itu baru ada 2 ya. Menurut Komite Stem Cell dia juga kaget kok baru di Amerika kok teknologi ini sudah ada di Indonesia di Vinsky Tower ini. Dan alhamdulillah untuk Ananda Sulaiman sudah memakai teknologi yang quantum teknologi, di mana quantum stem cell ini teman-teman media dipatenkan. Jadi saya patenkan di Indonesia. Jadi Indonesia yang punya paten untuk quantum stem cell. Jadi stem cell ini, maaf ya, jadi karena saya penasaran juga. Jadi bukannya teman-teman yang nanya, saya dulu yang nanya ya. Jadi stem cell ini Prof, ini berfungsi atau bekerja sangat bagus untuk penyakit apa aja Prof?
Iya, jadi di dunia itu sudah ada sebenarnya macam-macam penyakit ya. Ada 80 sampai 90 diseases dan sudah ada 35.000 lebih transplantasi stem cell di seluruh dunia. Bahkan itu jumlahnya bertambah terus. Jadi dipakai untuk autoimun, dipakai autoimun, stroke, diabetes tipe 2. Jadi sudah banyak sekali membantu mengatasi berbagai Dan penyakit. beberapa sindrom juga ya Prof. Oh iya, beberapa sindrom dan kita ini sebenarnya punya sindrom. Oh, kita ini Oke juga ada oke, sindromnya, somatomedian deficiency syndrome sama sama Prof. Jadi Itu sindrom apa? itu kumpulan gejala. Tapi kalau sudah kata sindrom orang semua pada takut ya. Karena kita sebenarnya tidak boleh takut anti seperti itu. Jadi kita kombinasikan multidisiplin approach sama stem cell ini. Dan stem cell itu terapinya bisa stem cell biasa, bisa kuantum dengan teknologi yang betul kita bisa hitung jumlahnya. Kemudian ada di bawahnya exosom, ada lagi secretum. Tapi yang terbaik ini kita berikan adalah teknologi stem cell kuantum dengan closed system. Dan ini halal ya Prof? Halal. Dari awal Pak JK meresmikan ini sudah dipesan dari awal bahwa semuanya nak harus Halal. yang halal. Ya itu penting sekali bagi kami di sini juga. Jadi kalau untuk Oki pribadi, teman-teman sekalian, karena sebenarnya ada kisah secara personal ya, karena kan almarhum Papa Oki itu meninggal setahun yang lalu, Prof. Itu karena secara Oki pribadi itu meremehkan penyakit Papa gitu. Papa juga, oh ini penyakit biasa. Jadi kita nggak gerak cepat gitu. Iya. Jadi karena udah punya pengalaman yang Papa akhirnya, Papa tuh ketika tidur meninggal dunia tiba-tiba. Jadi Oki ada rasa nanti kalau orang tua kenapa-napa harus cepat seperti itu. Dan alhamdulillah ibu juga udah di sini ya Bu ya. Iya, ini stem Oki cell adalah juga. seorang anak, di samping dia ustazah yang ngetop dan ini, tapi kalau Prof Debbie melihat seorang anak yang pengen berbakti, Amin. terus perhatian sama keluarganya, Amin. suaminya aja pada dia lemes-lemes dia bilang tolong suami saya biar sehat, pokoknya semua dia pikirin. Ini loh istrimu, ini loh Bang Rio, ibunya dipikirin, semuanya dia pikirin kecuali dirinya. Akhirnya minggu lalu langsung diperiksa sama Prof. Dirinya nggak Iya, dipikirin. jadi Iya. Ricis Anak, juga ibu, suami dipikirin. Semua dipikirin. Dirinya sendiri lupa. Dirinya, termasuk Ricis. Kalau Ricis yang lapor, Bang Rio, itu juga loh diperiksa suka lemes-lemes. Akhirnya tadi lagi diambil darahnya. Iya, Ricis juga Gitu. akhirnya kita sekeluarga. Iya, dan sel punca itu bisa ke alamatnya. Namanya homing effect. Jadi kalau teman-teman bisa ada keluarga yang diabetes atau stroke, kita suntik, dia pergi tuh ke bagian otak yang tersumbat pembuluh darahnya untuk memperbarui sel-sel di sana. Kalau diabetes, dia pergi ke pankreas, sehingga pada suatu hari kita tidak butuh obat yang terlalu banyak karena sel tubuh sendiri, sel pankreas sendiri meregenerasi diri. Kalau dalam hal Ananda Sulaiman, kelainannya sering pada pertumbuhannya, terus muscle-nya dan hipotalamus. Kita ketahui pembentukan hormon itu namanya HPA axis, hypothalamus pituitary axis. Nah, gimana caranya? Kok bisa nanti kita berharapan bahwa gejalanya menurun? Karena sel punca itu akan pergi kemana? Hipotalamus tadi. Kalau muscle yang hipotoni, dia akan pergi ke muscle ototnya itu. Itulah keistimewaan sel punca. Dan saya kagumnya Ricis sama Ustazah Oki itu memperhatikan gitu loh himbauan Pak Jokowi. Iya. Health tourism, ayo berobat di Indonesia. Indonesia. Bukan hanya Debbie Finsky, banyak sekali ilmuwan lain yang hebat-hebat. Jadi itu butuh bantuan teman-teman media bahwa health tourism, ayo di Indonesia kita punya ilmuwan hebat. Apa yang nggak punya? Teknologi canggih kita punya. Waktu saya di Singapura, ya nanti ini bisa diterjemahkan, Singapura nonton ya, dia bilang don't keep in Indonesia, listrik mati. Listrik mati gimana? Di sini bukan hanya ada generator tapi ada UPS, uninterruptible power system. Jadi bank tali pusat tuh bisa di sini, nggak mati gimana. Emangnya kita di desa mana yang listriknya mati-mati? Kan enggak. Itu jadi kita bisa menyimpan. Nanti saya doakan mudah-mudahan Doain ya Oki. supaya bisa punya anak lagi. sama Pengen. Ricis, mereka udah rencana, udah mau disimpan di sini. Ya. Ya, Karena sama- kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan kan. Saya juga Iya. nggak pernah nyangka tiba-tiba dari miliaran manusia Allah pilih saya menjadi salah satu orang tua yang punya anak dengan kelainan langka gitu teman-teman sekalian. Jadi itu penting. Itu Allah memilihmu Iya. supaya mencarikan jalan, membentuk komunitas, kemudian bisa membantu anak-anak lain supaya bisa terselamatkan. Amin. Dan yang bahagianya karena di Indonesia ada gitu loh Prof. Jadi kan kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana kan Prof ini adalah Presiden Stem Cell dan Anti Aging Dunia teman-teman sekalian. Jadi di bawah beliau itu ada puluhan dokter di seluruh dunia dan itu ada di 74 Indonesia. negara, iya. Berapa negara Prof? 74 negara untuk World Council Preventive Medicine yang di Paris. Kalau World Council of Stem Cell yang di Geneva, Switzerland itu ada
50 negara. Alhamdulillah kita Indonesia dipercaya sebagai presiden dari organisasi dunia tersebut. Ini presidennya nih. Ya, Untuk stem cell-nya sendiri, Yang mana nih? Suara itu beberapa kali stem cell? iya, tahun ini kami jadwalkan bersama tim dokter. Kami tentu mengadakan analisa dari hasil laboratoriumnya. Tahun ini kami jadwalkan 2 kali, ini yang kedua, jadi nanti tahun depan lagi. Ya, ini malah kita melihat setelah hampir sebulan ya, itu perkembangannya bagus. Dan saya minta Ustazah Oki untuk latih kosakatanya. Saya berharapan bahwa Sulaiman bisa bicara, Amin. belajar, Ya Allah. suatu hari hafal Al-Quran. Amin. Jadi dan itu bisa kita usahakan itu bisa terjadi. Amin. Tentu kita harus do our best dan berhadapan karena ada Allah yang Maha Kuasa. Kita meminta dan bahannya sel puncanya sudah ada, dan teman-teman media mudah-mudahan ini bisa membantu ya yang lain yang belum tahu. Saya juga berdoa ya untuk orang tua di luar sana. Iya. Jadi nggak cuma Sulaiman tapi orang tua di luar sana yang Allah berikan anak-anak yang hebat-hebat ini, semoga Allah kasih jalan untuk bisa melakukan pengobatan terbaik, insya Allah. Amin, amin. Kalau untuk stem